Bab 1881, Pembantaian. Oke. Aiden menjawab dengan ringan. Salah. Komandan itu melirik ke arah Aiden, lalu tiba-tiba wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia berteriak dengan marah, kamu bukan anggota penjaga rumah Hulk. Siapa kamu? Menjelaskan. Aiden tersenyum, maju selangkah, lalu berkata, akulah yang menginginkan nyawa anjingmu. Setelah mengatakan itu, Aiden tidak ragu-ragu dan langsung mengayunkan pedang tulang naga sejati, dan mana yang menakutkan mengalir turun. Pedang tulang ini begitu kuat sehingga bisa menghancurkan ruang di sekitarnya hanya dengan satu ayunan. Pedang tulang naga sejati tidak seperti pedang Zixiao yang dapat menarik buntur dan kilat dari langit serta memancarkan energi pedang yang menakutkan, melainkan membunuh musuh dengan kekuatan murni. Dalam sekejap, sekelompok tentara rilem jiwa baru lahir hancur total secara fisik dan mental, daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana. Membunuh. Komandan itu sangat marah, melambaikan tangannya, dan semua pasukan yang tersisa bergegas menuju Aiden. Di wilayah yang luas ini, semuanya termasuk dalam wilayah yang dikuasai Da Huanghou, dan tidak ada yang berani melawan Da Huanghou. Aiden mencibir lagi dan lagi, pedang tulang naga sejati memang merupakan senjata ajaib, dan setiap kali ditarikan, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, 10 kapten penjaga di tahap tengah alam transformasi dewa semuanya mengambil tindakan dan bergegas menuju Aiden. Nak, tahukah kamu bahwa kami adalah kapten pengawal di bawah komando Da Huanghou? Jika kamu berani melawan kami, kamu harus dihukum. Salah satu kapten mencibir. Aiden tidak setuju dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Anda akan mengepung dan menekan orang barbar, jadi saya benar-benar tidak bisa mengampuni nyawa Anda. Hanya kamu. Salah satu kapten tertawa dengan nada menghina dan berkata, seorang biksu di tahap awal alam transformasi ilahi mampu menentang surga. Karena itu, 10 orang itu mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, dan 10 sosok melemparkan berbagai mantra brilian dari segala arah, semuanya mengenai Aiden. Aiden membuka mata petirnya dan menangkap lintasan 10 orang ini. Jika itu adalah konfrontasi langsung, levelnya akan lebih rendah dari 10 orang ini, dan dia pasti akan menderita. Tapi dengan pedang tulang naga sejati di tangan, seseorang bisa melakukan teknik pedang waktu hebat. Aiden mundur beberapa saat, lalu tiba-tiba menggerakkan tangannya, Dao Jue bergerak, dan pola Dao ditarik ke dalam, membentuk lubang hitam kecil yang menyebar ke segala arah, mencoba menelan semuanya. Segera setelah itu, niat pedang yang samar dan misterius terbentuk, dan langit bergemuruh. Aiden mencibir, pedang tulang naga sejati melintasi langit, lalu menebas ke depan dengan satu pedang. 10 orang ini segera menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melawan, dan kekuatan pedang tulang itu sendiri melebihi akal sehat. Dengan satu pedang, semua sinar pelindung orang-orang di depan hancur, tubuh mereka meledak seluruhnya, dan jiwa mereka juga rusak parah. Tapi kemudian, sebelum 10 orang ini pulih dari keterkejutannya, kekuatan hukum waktu muncul, faktor waktu beterbangan di angkasa, dan hukum waktu terjalin dan menembus 10 orang ini. 10 orang ini berteriak pada saat yang sama dan memandang Aiden dengan ngeri. Kemudian aura 10 orang itu menghilang, dan wajah mereka semakin tua. Apa yang terjadi? Tidak, itu tidak mungkin. Dia hanyalah seorang biksu di tahap awal alam transformasi ilahi. Bagaimana mungkin? 10 orang itu berteriak kesakitan, mana mereka hilang tak terkendali, hidup mereka berlalu dengan cepat, dan mereka menjadi tua dalam sekejap. Tidak. Komandan, tolong selamatkan aku. 10 orang itu berteriak kesakitan. Mereka tidak mampu menahan erosi kekuatan waktu. Dalam sekejap, beberapa orang berubah menjadi mayat tua dan mengejar mereka dari udara. Satu pedang, hanya satu pedang, membunuh 10 biksu di tahap tengah alam transformasi dewa. Adegan ini tidak hanya mengejutkan para komandan yang menyaksikan pertempuran dari belakang, tetapi bahkan Aiden pun sedikit terkejut. Pedang tulang naga sejati ini tampaknya lebih kuat jika digabungkan dengan teknik pedang waktu hebat, jauh lebih kuat daripada pedang Zixiao yang digabungkan dengan teknik pedang waktu hebat. Saat ini, komandan tidak bisa duduk diam. Dia maju selangkah dan meninju Aiden. Tinjunya berkedip dan menembus ruang secara langsung, dengan niat membunuh untuk membunuh Aiden. Kekuatan di puncak alam transformasi dewa jelas lebih besar daripada kekuatan di tahap tengah alam transformasi dewa. Tapi ini tidak berarti apa-apa bagi Aiden. Dia melambaikan pedang tulang naga sejati dan menghadapnya secara langsung. Faktor waktu yang dahsyat langsung menyelimuti sang pemimpin dan mulai mempengaruhi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, wajah sang komandan menunjukkan ketakutan, dan cahaya tinju yang tak terkalahkan langsung hancur dan meredup. Reaksinya persis sama dengan 10 orang sebelumnya. Bunuh, berikan semuanya padaku, bunuh orang ini. Komandan itu ketakutan dan sangat marah, dan segera memerintahkan pasukan yang tersisa untuk mengepung dan membunuh Aiden. Aiden menatap dingin ke arah pasukan biksu alam jiwa baru lahir dan berkata dengan marah, saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jika Anda tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Namun, kelompok biksu ini tampaknya sangat setia, dan mereka semua bergegas menuju Aiden tanpa ragu-ragu di bawah komando pemimpinnya. Aiden menggelengkan kepalanya, pedang tulang naga sejati menari, dan ketika pedang itu jatuh, itu benar-benar menghancurkan sekelompok besar biksu dalam sekejap.
Di saat yang sama, kehidupan pemimpin berlalu dengan cepat, penuh kerutan, memandang Aiden dengan ketakutan. Kamu, siapa kamu? Sang komandan bertanya dengan ngeri. Dia merasa bahwa dia sedang sekarat, dan vitalitasnya yang kuat telah terputus oleh suatu kekuatan misterius. Hidupnya sedang sekarat, jiwanya meredup, dan dia tidak jauh dari kematian baik jiwa maupun raga. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Aiden menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia mencubit Dao Jue untuk menarik pola Dao dari surga, dan kemudian tubuh Buddha teratai emas muncul, dan cahaya Buddha bersinar. Tabrakan antara cahaya Buddha dan pola Dao memicu bola api mana, langsung menyulut segala sesuatu di sekitarnya. Dalam sekejap, semua biksu, termasuk pemimpinnya, terbakar habis oleh api sihir. Seluruh pertempuran berlangsung kurang dari setengah jam, dan semua pasukan penjaga yang mengepung dan menindas 1000 orang terbunuh. Aiden menyingkirkan pedang tulang naga sejati, melihat mayat di tanah, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Aku tidak akan membunuh Boren, tapi Boren akan mati karena aku. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin membunuh biksu alam Yuanying ini, tapi dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, lebih dari selusin biksu yang bersembunyi jauh di dalam hutan bergegas keluar, memandang Aiden dengan kagum, dan berlutut di tanah, gemetar. Tidak harus seperti ini, semuanya, bangun. Aiden memandang sekilas ke-10 orang ini dan berkata dengan tenang, pergilah, aku harus bicara dulu dan melepaskanmu. Kami bersedia mengikutimu sampai mati. Selusin biksu berlutut di tanah dan berteriak. Bagi mereka, kekuatan Aiden melebihi ekspektasi. Dia membunuh pasukan yang mengepung sendirian. Bahkan komandan di puncak alam Dewa Transformasi bukanlah musuh Aiden. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Aiden. Jika tidak, meskipun Aiden membiarkan mereka pergi, Da Huang Ho pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Lebih baik ikuti Aiden dan cobalah. Aiden tentu saja memahami pemikiran lebih dari 10 biksu ini, dan ini juga merupakan sifat manusia. Setelah berpikir sejenak, Aiden berkata, jika kamu mengikutiku, kamu harus mendengarkan perintahku. Siapapun yang tidak setia akan dibunuh tanpa ampun. Semuanya tergantung perintah yang mulia. Lebih dari selusin biksu berlutut di tanah dan berteriak. Aiden mengangguk dan berkata, ceritakan padaku, segala sesuatu tentang hutan belantara dan dunia ini. Bab 1882, Penggabungan. Di hutan belantara yang luas, Aiden membunuh para penjaga hutan belantara yang datang untuk mengepung dan menekan orang barbar dengan satu pedang. Meskipun jumlah anggota pengawal ini besar, kekuatan mereka rata-rata. Setidaknya tidak bisa dibandingkan dengan para jenius dari seluruh alam di Central Imperial City, karena ini bukan apa-apa bagi Aiden. Pada saat ini, Aiden menggunakan cara yang menggelegar untuk menaklukkan selusin biksu dari sebelumnya. Lebih dari selusin biksu memberitahu Aiden semua yang mereka ketahui, yang mengejutkan Aiden. Alam semesta ini sangat luas dan tak terbatas. Naga sejati dan makhluk abadi telah muncul di masa lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia belakang. Aturan langit dan bumi telah berubah secara dramatis, dan tidak lagi cocok untuk dipraktikkan. Banyak orang dan sekte berkuasa telah pindah dari dunia ini dan pergi ke alam semesta lain. Jutaan tahun yang lalu, seorang pria kuat yang menyebut dirinya Raja Desolate Besar datang dan menggunakan cara-cara tertinggi untuk menekan semua kekuatan di alam semesta. Dan mendirikan raja yang bersatu, dinasti hutan belantara besar. Sejak saat itu, seluruh benua kuno di alam semesta ini menjadi kekuatan penguasa dinasti hutan belantara besar. Hal ini mengejutkan Aiden. Intuisinya memberitahunya bahwa alam semesta kuno ini jelas tidak kecil. Pasti ada beberapa yang kuat di antara mereka, tapi saya tidak menyangka beberapa orang benar-benar bisa mencapai persatuan. Akibatnya, Aiden menjadi sangat tertarik pada Raja Liar Agung yang perkasa dan misterius. Dia berlatih Dao Jue dan dapat menggambar pola Dao langit untuk digunakan sendiri, jadi dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang aneh di alam semesta ini. Tampaknya ada semacam aturan yang menekan para biksu untuk maju. Melalui pemahaman, Aiden mengetahui bahwa para biksu yang dia bunuh semuanya adalah bawahan Da Huang Ho, dan Da Huang Ho sangat kuat, dan dikatakan bahwa dia mendekati tingkat keabadian yang sebenarnya. Daerah di sekitar Great Wilderness Jungle yang tak berujung, yang radiusnya ratusan juta mil, adalah wilayah Great Wilderness Hawk, dan dikatakan bahwa seluruh Great Wilderness Dynasty memiliki 8 Great House dan 4 Perdana Menteri. Selama 8 periode ini, 4 fase utama dibagi menjadi 12 wilayah oleh Raja Hutan Belantara Agung, yang memerintah seluruh benua kuno di alam semesta. Kekuatan Great Desolate Ho ini relatif rata-rata di antara 8 Ho besar. Ini bukan yang terkuat, tapi jelas juga tidak lemah. Adapun dinasti hutan belantara besar, didirikan di pusat benua kuno alam semesta. Dikatakan bahwa kota Raja Hutan Belantara Besar sangat mulia dan mengumpulkan semua tokoh kelas 1 di seluruh alam semesta. Rumor mengatakan bahwa Raja Cheng dari Hutan Belantara Besar terletak di pusat benua kuno. Semua galaksi di alam semesta berputar mengelilingi kota kerajaan. Ada berbagai macam cahaya peri yang memancar, dan ada suara peri yang tak ada habisnya tempat suci dalam legenda. Semua biksu di benua ini bermimpi mengunjungi kota Raja Hutan Belantara Besar. Namun perjalanannya masih jauh, dan banyak biksu menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat melihat kota Raja Hutan Belantara yang megah dengan mata kepala mereka sendiri.
Kamu bisa mundur sendiri dan tunggu aku memikirkannya. Aiden sudah memiliki pemahaman umum tentang dunia liar ini, dan hal terpenting saat ini adalah menemukan Melissa. Meskipun kita telah memasuki dunia liar sekarang, kita tidak memiliki petunjuk, dan tidak ada cara untuk berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Setelah memikirkannya, Aiden meminta para biksu ini untuk mundur terlebih dahulu, dan kemudian menemukan tempat yang aman untuk mulai bermeditasi pada Taoisme. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan pedang tulang naga sejati, dan dengan lembut membelai tulang naga sejati dengan kedua tangannya, perasaan sejuk memenuhi hati dan hidungnya. Pedang tulang naga sejati tidak dapat memancarkan energi pedang dan menarik serangan petir seperti pedang Zixiao, tetapi pedang ini mengandung kekuatan yang sangat kuat dan hampir tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan. Namun Aiden bukanlah orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama. Pedang Zixiao menemaninya di selatan dan utara, bahkan menghadapi 7 pertempuran di kota kekaisaran. Dia telah menyembunyikan semua pecahan di dantiannya. Setelah memikirkannya, Aiden memanggil pecahan pedang Zixiao. Dia mencoba untuk menciptakan kembali pedang Zixiao, menggabungkannya dengan pedang tulang naga sejati, dan akhirnya menggunakan karakteristik Dao Jue untuk menarik Dao Wen ke dalamnya. Dengan cara ini, pedang ini tidak hanya memiliki energi pedang yang tak terkalahkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang ekstrim, dan juga memiliki pola hukum Dao di dalamnya. Jika digabungkan dengan pedang waktu hebat Dao, pasti akan memiliki efek yang ajaib. Mungkin sekali lagi menghadapi seorang jenius di antara para jenius seperti 4 pahlawan kota kekaisaran, kita tidak akan panik, dan mungkin kita bisa membalikkan keadaan. Lakukan saja, Aiden memanggil klon kedua, tubuh Buddha teratai emas, dan kemudian menggunakan cahaya Buddha untuk menerangi pecahan pedang Zixiao. Dia menggerakkan tangannya dengan cepat, Dao Jue bergerak, dan pola Dao digambar. Pedang Zixiao terbuat dari kayu sambaran petir, sehingga sulit untuk dilebur. Dia hanya bisa mencoba menyalakan api mana, lalu menuangkan pecahan pedang Zixiao ke dalamnya, dan terus memadamkannya. Meskipun pedang Zixiao telah hancur berkeping-keping, pedang itu masih sangat keras. Aiden menggunakan pikiran spiritualnya dan mencoba berkomunikasi dengan pedang Zixiao. Pedang Zixiao telah bersamanya sejak lama dan telah lama terhubung dengannya. Pada saat ini, dia perlu mencium sepenuhnya kayu sambaran petir. Jika roh lemah yang tersisa di pedang tidak setuju, akan sulit untuk melakukannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Api mana yang berkobar menyala, membungkus pecahan pedang Zixiao dan pedang tulang naga sejati. Aiden duduk bersila di tanah, menjalankan teknik Dao berulang kali, menarik banyak pola Dao. Pedang tulang naga sejati juga memancarkan aura menakutkan pada saat ini, dan api mana ini tidak dapat melelehkannya sama sekali. Untungnya, pecahan pedang Zixiao bekerja sama dengan baik, hancur dengan sendirinya, berubah menjadi serpihan, dan kemudian berputar mengelilingi pedang tulang naga sejati. Roar, dalam sekejap, suara gemuruh datang dari pedang tulang naga sejati. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, menyemangati jiwa manusia dan menakuti jiwa mereka. Naga mengaum. Aiden terkejut dan melihat pedang tulang naga asli yang terbungkus api mana dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang tulang naga sejati benar-benar memiliki roh dan membuat naga mengaum. Pada saat ini, Aiden mengaktifkan mata langit gunturnya lagi, dan dia melihat bahwa pedang tulang itu tampaknya ditutupi dengan lapisan fluoresensi cahaya, dan fluoresensi tersebut berbentuk naga sungguhan. Ini sekali lagi mengejutkannya, dan dia mencoba menggunakan pikiran rohaninya untuk berkomunikasi dengan pedang tulang. Tapi bayangan naga asli di tulang pedang mengabaikannya sama sekali, terlihat sangat arogan. Aiden menggelengkan kepalanya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah bertemu dengan Raja Naga dan mengetahui bahwa klan naga memang ras yang sangat sombong. Tapi sekarang dia telah jatuh dan ditempa menjadi pedang tulang, hanya dengan tanda roh sejati dari masa lalu, tidak perlu tetap sombong dan meremehkan segala hal. Karena kamu sudah menjadi senjata, kenapa repot-repot? Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya adalah Dewa Abadi Haotian. Apakah saya tidak layak menggunakan Anda? Aiden berteriak pelan ke arah pedang tulang. Pedang tulang naga sejati sepertinya memahami kata-kata Aiden. Tiba-tiba, semburan cahaya peri berwarna-warni naik ke langit, dan langsung menyedot semua pecahan yang telah diubah oleh pedang Zixiao. Kakak, aku telah berbuat salah padamu. Aiden melirik pedang Zixiao dan menghela nafas. Meskipun kayu sambaran petir adalah senjata dewa langit dan bumi, ia jelas jauh lebih rendah daripada makhluk penentang surga seperti naga sejati. Hanya ketika keduanya terintegrasi barulah efek besar dapat dicapai. Dengan perpaduan dua kekuatan, dan kemudian garis jalan didorong ke dalamnya, pedang tulang naga sejati Zixiao yang baru telah terbentuk sepenuhnya. Aiden sangat gembira. Dia mengambil pedang tulang naga sejati Zixiao dan merasakan aura familiar di dalamnya. Itu adalah aura pedang Zixiao. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengguncang dunia menyapu tubuhnya. Cahaya pedang ungu melonjak dengan energi pedang yang tak ada habisnya, dan dengan kekuatan ekstrim yang menakutkan, cahaya itu dengan mudah menembus seluruh ruang dan benar-benar menghancurkan hutan liar di dekatnya. Bab 1883, Houfu Hutan Belantara yang hebat. Aiden sangat terkejut dan menghela nafas secara diam-diam. Dengan pedang tulang naga sejati Zixiao, dia yakin jika dia bertemu dengan sosok tak tertandingi seperti Kaisar Zi lagi, dia pasti bisa bertarung. Menyingkirkan pedang tulang, Aiden memanggil selusin biksu, dan kemudian memimpin keluar dari hutan belantara di bawah kepemimpinan semua orang.
Melalui pemahaman, Aiden mengetahui bahwa hutan belantara ini memang tidak ada habisnya. Bahkan dengan mantra khusus yang mereka sempurnakan melalui hutan belantara, mereka masih melakukan perjalanan selama beberapa hari sebelum mencapai daerah ini. Aiden memimpin sekelompok orang melintasi kehampaan yang luas selama 7 hari. 7 hari kemudian, kota manusia akhirnya muncul di cakrawala jauh. Aiden menghela nafas, akhirnya meninggalkan hutan liar. Yang mulia, di depan Anda adalah kota yang dipimpin oleh Da Huang Ho, dan Da Huang Ho sendiri yang menjaga kota itu. Seorang biksu mengingatkan. Aiden mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Jangan khawatir, ikuti saja aku ke kota. Ada banyak biksu di kota ini, dan pada pandangan pertama kota ini sangat luas, tetapi dibandingkan dengan pusat dunia yang luas seperti Central Imperial City, kota ini hanyalah setetes air di lautan. Oleh karena itu, Aiden tidak perlu terkejut. Dia memimpin para biksu ini langsung ke kota dengan sangat angkuh. Di mana rumah Ho? Aiden bertanya sambil berjalan di kota yang luas. Selusin biksu masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Da Huang Ho telah memerintah tempat ini selama bertahun-tahun, dan prestisenya sangat tinggi. Kini Aiden langsung memasuki kota dan langsung pergi ke rumah Ho untuk membunuh Da Huang Ho. Jika ini sampai menyebar, pasti akan menjadi berita yang mengejutkan. Jika para biksu ini tidak melihat kekuatan Aiden dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akan mengira Aiden benar-benar gila. Yang mulia, Da Huang Ho sangat sakti, jadi Anda harus berhati-hati. Seorang biksu berkata dengan cemas. Aiden tersenyum dan tidak berkata-kata. Tujuan kedatangannya ke hutan belantara adalah untuk menemukan Melissa, tetapi di dunia yang luas ini, tidak ada petunjuk sama sekali dan dia tidak dapat ditemukan. Semakin terkenal segala sesuatunya, semakin baik. Dengan cara ini, selama Taiyan Senzi dan Melissa masih berada di alam liar, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Daripada berlarian seperti lalat tanpa kepala, lebih baik menjadi terkenal dan menyebarkan nama Aiden ke seluruh hutan belantara, hingga Melissa. Jangan khawatir, aku akan membunuh Great Desolate Hawk. Aiden berkata dengan ringan dan berjalan ke depan. Saat ini, ada sebuah bangunan megah di kota itu. Bangunan ini terbuat dari bintang besar. Bangunan tersebut merupakan bangunan berbentuk bulan sabit, berdiri di tengah kota, menghadap ke seluruh daratan yang luas. Sebuah bendera dikibarkan tinggi, mencapai ke langit, dan 3 karakter sederhana itu sangat menarik perhatian. Aiden melihat dari kejauhan bahwa 3 karakter besar di bendera itu persis dengan 3 karakter Great Desolation. Sepertinya Hall Mansion ada di depan. Aiden berkata dengan ringan. Pada saat ini, selusin biksu yang mengikutinya tidak berani bergerak maju. Mereka secara naluriah takut akan kehancuran besar. Aiden tidak memaksanya, dia masuk sendirian dengan pedang tulang naga sejati Zixiao di punggungnya. Siapapun yang datang ke sini, menerobos masuk ke rumah Da Huang Ho tanpa izin, dia akan dihukum. Begitu dia melangkah ke pintu, 2 biksu bergegas keluar untuk menghentikan Aiden dan memarahinya. Aiden mengerutkan kening dan diam-diam menghela nafas bahwa hutan belantara ini jelas bukan hal yang baik. Bahkan anggota penjaga pun begitu sombong dan dihukum di setiap kesempatan. Aiden mengabaikan kedua orang ini karena kedua biksu ini hanya berada di alam jiwa yang baru lahir. Bersikaplah berani. Kedua biksu itu berteriak dengan marah dan langsung menyerang Aiden. Aiden mengabaikan mereka sama sekali, dan seluruh tubuhnya terguncang, membuat mereka berdua terbang keluar, dan kemudian dia mengambil langkah besar menuju Great Desolate Houfu. Namaku Aiden, aku menunggumu keluar dan mati secepatnya. Aiden menggunakan kekuatan sihirnya dan suaranya menyebar kemana-mana. Suaranya seperti guntur, bergema di rumah Markis. Siapa yang membuat keributan? Tiba-tiba, banyak biksu bergegas keluar dari seluruh penjuru rumah Ho. Orang-orang ini semua adalah penjaga rumah Da Huang Ho, dan tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di alam jiwa baru lahir, dan yang terkuat hanya berada pada tahap awal transformasi ilahi. Aiden memandang sekilas ke arah anggota penjaga ini dan berkata, suruh Huang Ho Agung keluar dan mati. Jika kamu berani tidak menghormati Huang Ho Agung, kamu akan dibunuh. Salah satu kapten terkemuka berteriak dan memimpin para penjaga menuju Aiden dengan niat membunuh. Aiden bahkan tidak melihatnya, dia mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao, dan energi pedang cemerlang dengan kekuatan tak tertandingi langsung memotong kelompok anggota penjaga menjadi beberapa bagian, dan bahkan jiwa mereka langsung hancur. Siapa kamu? Ini adalah Great Wilderness Residence. Siapapun yang masuk ke Great Desolate Residence akan mati. Para biksu yang tersisa di penjaga dengan gemetar tertahan oleh metode Aiden. Mereka tidak berani bergerak maju dan bertanya dengan gemetar. Aiden berjalan ke depan perlahan dan berkata dengan keras, nama saya Aiden, dan saya datang untuk mengambil kepala hutan belantara besar. Besar, berani. Para biksu berteriak dengan gemetar. Aiden menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata dengan marah, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu segera keluar dari sini. Setelah itu, Aiden tidak ragu-ragu, melambaikan pedang tulang naga sejati Zixiao, dan menebas ke depan. Cahaya pedang jatuh dan memotong gedung tinggi itu menjadi beberapa bagian. Segera setelah itu, Aiden terbang menuju Gaolong, membidik tiang bendera yang menjulang tinggi ke lautan awan, dengan 4 karakter Da Huang Houfu terukir di atasnya dan menebasnya. Tiang bendera besar itu pecah menjadi 2 bagian dan jatuh dari langit.
Pemandangan ini dilihat oleh banyak biksu di kota, dan banyak biksu yang tercengang. Ya Tuhan, siapa itu? Beraninya kamu memotong bendera Da Huang Houfu dengan satu pedang. Apa aku salah melihatnya? Seseorang sangat berani. Luar biasa. Seseorang pergi ke Da Huang Houfu untuk menimbulkan masalah, dan bahkan memotong tiang bendera Da Huang Houfu dengan pedang. Banyak biksu mulai berbicara dan dengan cepat berkumpul menuju Great Desolate Palace. Bagi para biksu di wilayah yang terbentang ratusan juta mil, Da Huang Hou adalah satu-satunya penguasa negeri ini. Tidak ada yang berani melanggar perintah Da Huang Hou, apalagi ada yang berani menantang keagungan Da Huang Hou. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua bergerak menuju Da Huang Houfu untuk menyaksikan kegembiraannya. Pada saat ini, semua anggota penjaga di kota dan rumah pangeran sangat marah, dan mereka belum bereaksi. Dan di rumah Hou, Aiden memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, dan dia merajalela sepanjang jalan, membunuh dewa saat dewa menghalanginya, dan Buddha saat dia memblokir mereka. Sepanjang perjalanan, semua bangunan yang disebutkan Aiden sengaja dihancurkan olehnya. Banyak anggota penjaga terbunuh oleh pedang. Di antara mereka ada banyak biksu yang berada di tahap awal alam transformasi ilahi. Para biksu ini tidak bisa menghentikan pedang Aiden sama sekali. Namun, Great Wilderness Mansion memang sangat besar. Aiden dengan cepat berjalan melewatinya, tapi dia bahkan tidak mencapai pusatnya. Siapa yang berani menerobos masuk ke rumah Markis tanpa izin, memprovokasi keagungan Markis liar, dan mencari kematian? Tiba-tiba, beberapa aura kuat muncul dari dalam rumah Hou, diikuti oleh aura pembunuh. Saat berikutnya, 8 biksu bergegas keluar dari kehampaan secara kolektif. Bab 1884 didorong. Orang ini memiliki tanda-tanda yang jelas di tubuhnya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. 8 dari mereka semuanya berada di tahap tengah alam ilahi. Mereka adalah pemimpin terkenal di Great Wilderness Mansion. Dari segi kekuatan, mereka bahkan lebih kuat daripada pemimpin yang dibunuh oleh Aiden di Great Wilderness Forest. Kedelapan orang itu melirik ke arah Aiden dan melihat Aiden sedang memegang pedang tulang naga sejati Zixiao, membunuh semua orang di segala arah. Semua bangunan di luar Da Huang Houfu sengaja dihancurkan olehnya, dan 8 komandannya marah besar. Da Huang Hou adalah penguasa tertinggi di wilayah ini. Terlepas dari kekuatan atau statusnya, prestisenya hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menakutkan. 8 komandan tersebut adalah bawahan setia Da Huang Hou. Siapapun yang tidak menghormati Da Huang Hou akan dibunuh tanpa ampun. Kamu sangat gila sampai berani masuk ke Great Wilderness Mansion sendirian. Seorang komandan memandang Aiden dan berkata dengan dingin. Itu hanya rumah pangeran, kenapa kamu tidak berani? Aiden tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, dan dia bahkan tidak menganggapnya serius sebagai makhluk abadi sejati, apalagi seorang biksu yang sedikit lebih kuat di alam manusia. Kamu akan membayar kesombonganmu. Aku pasti akan memenggal kepalamu dan menggantungnya tinggi-tinggi di atas gerbang kota sebagai peringatan bagi orang lain. Kedelapan komandan itu sangat marah dan sepertinya mengepung mereka. Pada saat yang sama, semakin banyak biksu dari pengawal Markis yang mendekat. Aiden mencibir lagi dan lagi, melambaikan pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, dan berkata, dengar, namaku Aiden, dan aku datang ke sini khusus untuk mengambil kepala anjing Da Huang Hou hari ini. Pengadilan kematian. 8 komandan itu meraung dan mengambil tindakan satu demi satu. Aiden membuka mata langit guntur dan melirik ke 8 komandan, lalu menggerakkan tangannya, Dao Jue beredar, dan pola Dao muncul. Kemudian dia langsung mengayunkan pedang tulang naga sejati Zixiao, dan energi pedang yang menakutkan menyebar ke segala arah dengan kilat dan kekuatan tertinggi. Dia bahkan belum menggunakan teknik pedang waktu hebat, dan pedang tulang naga sejati Zixiao telah keluar. Kedelapan komandan terpotong di bagian pinggang, dan kemudian energi pedang yang ada di mana-mana membawa guntur dan kilat, dan pola Dao benar-benar mencabik-cabik jiwa mereka. Ah! 8 komandan berteriak pada saat yang sama, dan kepercayaan awal mereka berubah menjadi panik. 8 orang itu memandang Aiden dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Aiden melakukannya. Aku akan mengirimmu pergi dulu, lalu pergi membunuh kepala anjing itu di Da Huang Hou. Aiden berteriak pelan, cahaya pedang menyala, dan energi pedang tak terlihat tumpah, benar-benar merobek jiwa 8 komandan menjadi beberapa bagian. Para biksu lain dari rumah Hou yang terus-menerus mengelilingi mereka semua ketakutan dan mundur satu demi satu, tidak berani bergerak maju. Aiden terlalu malas untuk memperhatikan biksu tingkat rendah ini dan berteriak dengan marah, jika kamu tidak ingin mati, cepatlah menyingkir, jika tidak kamu akan dibunuh tanpa ampun. Banyak beku yang saling memandang, Anda melihat saya melihat Anda, dan kemudian ragu-ragu. Saat Aiden berjalan ke depan, pedang tulang naga sejati Zixiao terus menari, menghancurkan semua bangunan megah di rumah Hou menjadi berkeping-keping. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh tanpa ampun dan dihancurkan dengan satu pedang. Rumah Da Huang Hou yang megah benar-benar berubah menjadi reruntuhan, dengan mayat berserakan di mana-mana, semua disebabkan oleh Aiden sendiri. Akhirnya, Aiden berjuang menuju pusat rumah Da Huang Hou. Ada sebuah aula megah dengan ukiran patung batu di aula tersebut. Patung batu tersebut diukir dengan gambar seorang pria parubaya yang heroik.
Tablet batu di bawahnya diukir dengan 3 karakter, Da Huang Hou, serta deretan karakter kecil, yang sebenarnya memperkenalkan kisah hidup Da Huang Hou. Aiden mengerutkan kening dan diam-diam menghela nafas bahwa alam liar kali ini cukup menarik. Tanpa pikir panjang, dia mengayunkan pedangnya ke arah patung batu besar itu. Pedang tulang naga sejati Zixiao mengerahkan kekuatannya yang paling kuat dan langsung menghancurkan patung batu itu menjadi beberapa bagian. Da Huang Hou, keluar dan mati. Aiden berkata ke arah gedung megah itu. Suaranya seperti guntur, bergetar, memaksa para penjaga di rumah Da Huang Hou tidak berani mendekat. Tapi tidak ada reaksi sama sekali, dan Aiden sedikit bingung. Secara logika, jika dia sendirian memasuki Great Desolate Hall Mansion dengan profil tinggi dan kemeriahan, Great Desolate Hall seharusnya sudah muncul sejak lama. Namun meskipun rumah Da Huang Hou ini besar, namun sudah dikunjungi di mana-mana, dan Da Huang Hou masih belum muncul. Apakah orang ini tidak ada di sini? Aiden menebak. Dia berhenti dan tiba-tiba terbang tinggi ke langit, menarikan pedang tulang naga sejati Zixiao. Cahaya pedang yang cemerlang menunjukkan warna-warni, disertai energi pedang yang tajam, guntur langit, dan Dao Wen menebas ke arah gedung. Boom, dengan suara keras, bangunan besar itu runtuh dan berubah menjadi pecahan. Saat ini, semua anggota penjaga merasa dikelilingi oleh 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Di antara mereka ada beberapa biksu yang berada di tahap tengah menjadi dewa, tetapi Aiden begitu galak sehingga dia membunuh 8 komandan dengan 1 pedang. Oleh karena itu, tidak satupun dari anggota penjaga ini yang berani menjadi orang pertama yang naik dan mati, dan tangan mereka gemetar. Bagaimana? Apakah kalian semua ingin mati? Aiden memandangi anggota penjaga yang padat itu dengan dingin dan memarahi. Semuanya berkumpul. Ya, ayo pergi bersama. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak bisa mengalahkan 4 tangan hanya dengan 2 kepalan. Selama kita pergi bersama, kita bisa membunuhnya meskipun kita harus melakukannya. Seseorang telah memberitahu Markis. Selama dia bertahan sampai Markis tiba, orang ini pasti akan mati. Banyak biksu yang berteriak, ragu-ragu dan mengembara tetapi tidak berani menjadi orang pertama yang maju. Aku tidak ingin membunuh mereka semua. Jika kamu bersikeras mencari kematian, jangan salahkan pedang karena kejam. Suara Aiden dingin dan dia memanggil klon kedua. Teratai emas muncul dari cahaya emas Buddha, membuatnya tampak sangat ilahi. Bergegas. Seorang master di tahap tengah alam transformasi dewa di antara para penjaga berteriak, dan bergegas menuju Aiden dengan mana yang melonjak. Aiden melirik orang ini dan mengayunkan pedangnya dengan punggung tangannya. Cahaya pedang menyala, guntur langit bergulung, dan tanda Dao muncul, langsung menghadapnya dan menghancurkan semua serangan pria itu. Energi pedang yang tajam memotong tubuh pria itu menjadi beberapa bagian dalam sekejap, dan jiwanya juga hancur. Hanya dengan 1 serangan pedang biasa, dia langsung membunuh master setingkat komandan. Semua orang sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani maju. Inilah yang diinginkan Aiden. Dia melirik biksu terdekat, tiba-tiba berubah menjadi sepasang telapak tangan raksasa, dan langsung meraih orang itu. Katakan padaku, di mana Great Wilderness? Aiden bertanya dengan acuh tak acuh. Beku itu baru berada di puncak alam jiwa baru lahir, jiwanya gemetar, dan kakinya gemetar terus-menerus. Da Huang Hou pergi ke Tianyuan Xiangfu untuk menghadiri jamuan makan. Biksu itu tergagap. Sangat bagus. Aiden membuang biksu itu. Menurut pemahamannya, Great Wilderness dinasti begitu luas hingga hampir menyatukan seluruh alam semesta dan langit berbintang di Wilderness Realm. Dinasti hutan belantara besar memiliki 8 kandidat hebat dan 4 menteri hebat. Periode kesunyian besar ini berada di peringkat tengah, tidak kuat atau lemah. Karena Da Huang Hou tidak ada di sini, dia akan menunggu di sini hingga Da Huang Hou kembali. Setelah berpikir sejenak, Aiden menggunakan kekuatan sihirnya dan berkata, "Dengar, namaku Aiden, dan aku hanya membunuh para pejuang besar yang sunyi, bukan orang yang tidak bersalah. Anda dapat segera memberitahu Da Huang Hou untuk kembali, dan saya akan menunggu di sini." Bab 1885, Menghancurkan Langit. Saya pernah melihat orang sombong, tapi saya belum pernah melihat Siang Aiden begitu sombong. Dia memasuki rumah Da Huang Hou sendirian dan melakukan pembunuhan besar-besaran, seolah-olah memasuki tanah terpencil. Dia membunuh 8 komandan dengan 1 pedang, memotong panji-panji Da Huang Hou, dan menghancurkan patung-patung Da Huang Hou. Akibatnya, seluruh rumah Da Huang Hou menjadi sungai darah dan berantakan. Tidak hanya dia tidak segera pergi, tetapi dia juga meminta para biksu di rumah Da Huang Hou untuk memberitahu rumah Da Huang Hou sesegera mungkin, mengancam akan menunggu di sini. Tapi kesombongan tetaplah kesombongan, kekuatan Aiden memang sangat kuat, dan dia mampu sepenuhnya menekan kota besar ini. Hampir semua anggota penjaga di Great Wilderness Mansion yang berada di alam transformasi dewa dibunuh oleh Aiden. Sisanya terlalu takut untuk melakukan apapun, atau mereka berada di alam jiwa yang baru lahir. Aiden merasa sedikit melankolis. Jika kekuatan Great Wilderness Houfu, salah satu dari 8 pangeran besar, berada pada level ini, bisa dibayangkan bahwa kekuatan tempur seluruh Great Wilderness Realm mungkin tidak sekuat itu. Namun yang membuatnya semakin penasaran adalah, jika demikian, mengapa Gui Li, yang sebelumnya berpura-pura menjadi Tianxiong, mengirim Taiyan Senzi dan Melissa ke dunia kosmik ini untuk mengalaminya.
Pasti ada beberapa hal di area ini yang tidak diketahui orang luar. Aiden menebak dalam hatinya. Pada saat ini, ada banyak diskusi di kota, dan banyak biksu bergegas untuk bercerita satu sama lain, dan mereka semua merasa seperti sedang bermimpi. Kota yang jauh ini berjarak galaksi yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti hutan belantara besar, yang setara dengan sudut kecil kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pernahkah kamu mendengar? Ada orang kuat bernama Aiden yang sendirian masuk ke rumah Hou dan membunuh semua orang. Ya, ku dengar Aiden begitu kuat, memegang pedang tulang di tangannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak, ku dengar Aiden adalah makhluk abadi. Cih, itu tidak mungkin, kamu hanya sesumbar saja. Ya, singkatnya, pria bernama Aiden itu sangat kuat. Semua komandan di Great Wilderness Mansion dibunuh dengan satu pedang. Banyak biksu yang bergegas untuk bercerita satu sama lain, semuanya ingin melihat keanggunan Aiden. Pada saat yang sama, di kota yang lebih besar, jauh dalam jarak yang tak berujung. Cahaya di sini bersinar di mana-mana, dan bintang-bintang di langit bersinar, sungguh indah. Di sebuah rumah mewah di kota, seorang lelaki tua berwajah agung sedang duduk di atas daun ketail, dan di bawahnya ada ratusan pria parubaya dengan keberanian luar biasa dan ekspresi berbeda. Tuan Tianyuan Xiangguo, saya bertanya-tanya mengapa Anda memanggil saya dan 8 pangeran untuk berkumpul di kota Tianyuan kali ini. Di bawah meja, seorang pria parubaya bertanya dengan hormat. Orang tua itu adalah Perdana Menteri Tianyuan, salah satu dari 4 Perdana Menteri dinasti hutan belantara besar di alam hutan belantara besar, dan 8 pria parubaya adalah pangeran ke-8 yang terkenal. Tianyuan Xiang memancarkan cahaya ke seluruh tubuhnya dan sangat kuat. Dia berkata, 8 pangeran telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga 8 alam dinasti hutan belantara besar. Kali ini, atas perintah Raja Hutan Belantara Besar, saya secara khusus telah memberikan Taichu Yuanling kepada 8 pangeran. Apa? Taichu Yuanling? Apakah Xiangguo sungguh-sungguh dengan perkataannya? Apakah itu benar-benar Taichu Yuanling? Pangeran ke-8 hampir melompat dan menatap Tianyuan Xiang dengan penuh semangat. Tianyuan Xiang tersenyum dan mengelus janggutnya, lalu berkata dengan tenang, kebenaran memang benar. Dengan mengatakan itu, Tianyuan Xiang melambaikan tangannya, dan sebuah kotak hitam terbang keluar, memancarkan kekuatan yang melonjak. Ini adalah Taichu Yuanling yang diberikan oleh Raja. Setelah mengatakan itu, Tianyuan Xiang membentuk segel dengan tangannya dan meninjunya ke dalam kotak hitam. Tiba-tiba, 8 berkas cahaya hitam terbang keluar dan bergegas menuju 8 penguasa utama. Pangeran ke-8 sangat gembira, dan dia membiarkan Taichu Yuanling memasuki tubuhnya dengan kultivasi penuhnya. Taichu Yuanling ini terkait dengan kesempatan untuk menjadi abadi, dan merupakan harta paling suci di hutan belantara sejak zaman kuno. Ada rumor di Great Wilderness bahwa jika Anda ingin menjadi abadi, Anda harus mendapatkan primordial Yuanling. Pangeran ke-8 telah berada di puncak alam transformasi ilahi selama bertahun-tahun, tetapi selalu tidak ada harapan untuk menjadi abadi. Rasanya jalan menuju keabadian selalu terputus. Tanpa diduga, saat ini, Great Desolate King benar-benar memerintahkan Tianyuan Xiang untuk memberikan Taichu Yuanling kepada semua orang. Begitu Taichu Yuanling memasuki tubuh, Badao merasa segar dan Taoisme menjadi lebih halus dan jelas. Pada saat ini, Tianyuan Xiang berkata dengan tenang, Yang Mulia, Raja Hutan Belantara Agung, menguasai seluruh alam semesta dan langit berbintang. Saya tidak terkalahkan untuk selamanya, dan sekarang saya telah mencapai alam keabadian sejati. Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga perbatasan di segala arah. Sekarang, Yang Mulia telah memberi Anda Taichu Yuanling, dan saya meminta Anda untuk melanjutkan upaya Anda. Kegelapan akan segera menyelimuti bumi. Terima kasih kepada Raja Tianen dari kehancuran besar, dan terima kasih kepada Perdana Menteri Tianyuan. 8 pangeran berlutut dan beribadah secara serempak. Saat ini, seorang biksu bergegas masuk. Biksu itu datang ke sisi Tianyuan Xiang, dan kemudian membisikkan sesuatu di telinga Tianyuan Xiang. Tiba-tiba, wajah lama Tianyuan Xiang tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Xiangguo, apa yang terjadi? Pangeran ke-8 bertanya serempak. Perdana Menteri Tianyuan mengangguk, lalu menatap Da Huang Ho di antara mereka, dan berkata, ada kabar bahwa seseorang masuk ke rumah Da Huang Ho, menghancurkan patungmu, membunuh anggota pengawalmu, dan menghancurkan seluruh rumah Ho. Apa? Ketika Da Huang Ho mendengar ini, dia menjadi sangat marah, dan ketujuh pangeran lainnya juga tampak tidak percaya. Siapa yang berani? Da Huang Ho sangat marah, dan langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan mengatakan itu, Ho Da Huang mengucapkan selamat tinggal pada Tianyuan Xiang, menunjukkan sosoknya, menghancurkan ruang dengan pukulan, dan langsung menyerbu masuk. Pada saat yang sama, tanah paling barat dari dinasti hutan belantara besar di alam hutan belantara besar. Ini adalah satu-satunya tempat keterasingan di seluruh hutan belantara, dan juga tempat jatuhnya bintang-bintang dalam legenda kuno hutan belantara. Ini adalah wilayahnya sendiri, satu-satunya wilayah yang tidak diperintah oleh dinasti hutan belantara besar. Tanah yang luas dan tak berujung terbungkus lapisan cahaya warna-warni. Melihat ke langit, sebenarnya ada potongan-potongan bintang yang berjatuhan tepat di sini dan berubah menjadi pecahan-pecahan, membentuk sebuah gambar yang indah dan megah. Ini adalah satu-satunya tempat yang benar. Ada juga banyak sekali makhluk dan biksu yang tinggal di sini.
Mereka semua adalah pemberontak yang tidak puas dengan kekuasaan dinasti hutan belantara besar dan telah dipukuli hingga menjadi alien. Orang yang memimpin satu-satunya negeri yang nyata adalah seorang lelaki tua bernama Chang Yun. Orang tua itu juga merupakan lelaki kuat di puncak transformasi ilahi. Saat ini, dua pemuda, seorang pria dan seorang wanita, sedang mengikuti Chang Yun. Pria itu tinggi, matanya seterang bintang, ekspresinya dingin dan tegas, dan ada bekas api di sekujur tubuhnya. Wanita itu memiliki mata cerah dan gigi putih, dengan sedikit rasa kesepian dan kesedihan di antara alisnya. Saya khawatir segalanya akan berubah di alam liar. Chang Yun menghela nafas, menggerakkan tangannya, dan jimat misterius terbang keluar dari ujung jarinya. Jimat itu misterius tanpa henti dan sepertinya sedang menghitung sesuatu. Senior, apa yang harus aku takuti? Pemuda itu berkata dengan percaya diri, yang disebut Raja Kehancuran Besar ini hanyalah boneka kegelapan, dan yang tertinggi tidak lebih dari makhluk abadi sejati. Bersama-sama kita pasti bisa membunuhnya. Mengapa? Orang tua Chang Yun menghela nafas dan berkata, kalian berdua berasal dari alam besar lainnya. Meskipun kalian menakjubkan, tubuh kalian telah disegel oleh orang kuat yang tak tertandingi. Kultivasi kalian hanya dalam tahap awal untuk menjadi dewa. Kalian tidak tahu tentang Great Desolate King dan Master di baliknya. Sungguh mengerikan. Bersambung.